Setelah acara penyambutan, Tangsen menyampaikan bahwa ia telah meminta kepada seseorang untuk mengabari Sekte Hao Tian agar tinggal di ibu kota, sekedar berjaga-jaga jika pihak Bibidong menyerang ibu kota. Kaisar Suebeng kemudian meminta Tangsen agar bersedia untuk menjadi wakil jenderalnya. Namun Tangsen menolak dengan beralasan bahwa memimpin pasukan bukanlah keahliannya. Akan lebih baik jika ia diberi misi untuk menghadapi para Master Roh musuh saja, dan ia menjamin bahwa Master Roh musuh tidak akan bisa mengganggu pasukan utama di medan perang. Ketika melihat Tangsen yang begitu percaya diri, justru membuat Master Xiao sedikit cemas mengingat situasi perang yang pasti selalu berubah-ubah sehingga akan sangat sulit untuk ditebak. Akan tetapi kepercayaan diri Tangsen yang tinggi bukannya tanpa dasar. Ia menjelaskan bahwa menurutnya meskipun Kekaisaran Roh Pelindung memiliki 70.000 Master Roh, namun sebagian besar hanyalah Master Roh biasa yang kekuatan rohnya tidak lebih dari level 30. Sebanyak 30.000 Master Roh ditugaskan untuk menjaga kota besar, 20.000 Master Roh dikirim untuk menyerang ibu kota Xingluo, sehingga total hanya tersisa sekitar 20.000 Master Roh yang akan dikirim oleh Bibidong ke medan perang. Sekarang menghitung kekuatan tempur di pihak Kekaisaran Tiando. Terdapat 4.000 Master Roh ditambah dengan 2.300 murid Sekte Tang yang dibekali oleh berbagai senjata rahasia, serta masih ada 10.000 pasukan Sekte Tang. Dijelaskan bahwa pasukan Sekte Tang bukan cuma seorang Master Roh, di antara mereka terdapat petarung elit yang mendapatkan peningkatan kekuatan berkat adanya senjata rahasia. Namun masih ada kendala saat memproduksi senjata rahasia Sekte Tang dalam jumlah banyak karena tingkat kesulitan dalam proses pembuatannya sangatlah tinggi. Kekhawatiran tersebut kemudian Tangsen jawab dengan memperlihatkan senjata rahasia pasukannya, yaitu busur silang yang sudah jauh ditingkatkan dari segi daya hancur. Bahan besinya diganti menjadi baja. Meski beratnya lumayan bertambah, namun daya serangnya telah meningkat hingga beberapa kali lipat. Selain itu, masih ada 300 busur silang yang secara khusus telah dilengkapi dengan anak panah penembus baju zirah dan panah peledak. Perlengkapan ini akan segera diantar ke garis depan bersama dengan bahan pangan dan logistik lainnya. Kaisar Suebong menambahkan bahwa pastinya senjata rahasia Sekte Tang akan memberikan kontribusi yang sangat penting untuk memenangkan perang. Pada malam harinya, Xin memperlihatkan beberapa Master Roh dari Kekaisaran Roh Pelindung yang ditugaskan untuk mengacaukan pasukan Tiando. Terdengar dari percakapan mereka yang menyayangkan kematian dari tetua Douluo Hantu, sehingga kini tidak ada lagi teknik roh gabungan medan statis bipolar yang dulu dilakukan bersama Douluo Krisan. Bahkan kabarnya posisi dari Douluo Krisan kini sudah semakin terjatuh seperti burung yang telah kehilangan salah satu sayapnya. Tidak lama setelah itu datang Douluo Krisan yang memang ditugaskan untuk memimpin pasukan ini, yang mana tugas mereka adalah menghancurkan persediaan pasukan Kekaisaran Tiando meliputi berbagai senjata, bahan makanan maupun logistik lainnya. Xin kemudian kembali ke camp Kaisar Suebeng. Terlihat di sini juga sudah hadir Dugubo, sang Douluo racun yang langsung menyambut kedatangan Tangsen. Adapun maksud dan tujuan mereka berkumpul kali ini adalah untuk membahas strategi perang secara lebih mendetail. Salah satu jenderal memuji bakat serta kemampuan bertarung Tangsen yang luar biasa, bahkan pernah menyelamatkan Kekaisaran Tiando yang berada di ambang kehancuran. Namun menurutnya kalau soal kemampuan dan pengetahuan seputar dunia militer, nampaknya Tangsen masih cukup dangkal. Tangsen yang mendengar dirinya diremehkan tidak ingin menanggapi apapun dan lebih memilih fokus saja untuk segera membicarakan strategi perang. Bicara soal strategi, Kaisar Suebong menjelaskan bahwa pasukan di pihaknya terdiri dari puluhan ribu prajurit dan membutuhkan setidaknya 5 hari perjalanan untuk sampai di wilayah Kekaisaran Roh Pelindung. Jadi tujuan ia pada hari ini mengumpulkan para jenderal adalah untuk mendiskusikan terkait perencanaan perang yang lebih jelas. Ia tidak ingin menjelaskan lagi pentingnya memenangkan perang ini, ia hanya berharap semua jenderal bisa bekerja sama dengan baik, dan setelah kita membawa pulang kemenangan maka seluruhnya akan mendapatkan hadiah sesuai kontribusinya. Tidak lama waktu berselang datang jenderal tertinggi Kekaisaran Tiando yang diperkenalkan bernama Jelong. Dijuluki sebagai naga 9 nyawa dan merupakan pemimpin utama dari 3 pasukan elit semenjak pemerintahan kaisar sebelumnya. Di sini Jelong datang untuk melaporkan hasil patrolinya. Saat ini timnya dalam kondisi normal, namun pihak dari Kekaisaran Roh Pelindung terlihat sudah mulai melakukan pergerakan. Mereka mengumpulkan kekuatan di gerbang Jialing yang posisinya berada di pegunungan Tianling, sebuah persilangan gunung yang dikatakan sebagai tempat yang sangat berbahaya. Gerbang tersebut dikuasai oleh Kekaisaran Roh Pelindung, terdapat satu pasukan yang bertugas mengawasi gerbang dan ada puluhan ribu orang yang siap melawan musuh. Menurut Jelong, gerbang Jialing adalah wilayah yang harus diperebutkan pasukan, sehingga jika kita ingin bisa menguasai perang ini, maka pihaknya haruslah menembus gerbang tersebut. Kemudian dijelaskan juga bahwa gerbang ini memiliki tinggi dan ketebalan yang mencapai hingga ratusan meter. Ditambah lagi dengan adanya pasukan musuh yang menjaga, pasti akan sangat sulit untuk menerobosnya. Maka dari itu Kaisar Suebong mengusulkan agar pihaknya cukup mengitari Gunung Tianling saja untuk menyerangnya dari arah yang lain. Namun Jenderal Jelong membantah usulan tersebut dengan menjelaskan mengenai betapa sulitnya jika harus mengitari Gunung Tianling, karena hal itu berarti pihaknya sudah memasuki wilayah dari Kekaisaran Roh Pelindung.
akan menjadi jauh lebih sulit untuk mengantisipasi serangan dari musuh, atau bahkan musuh bisa saja mengurung pasukan Tiando dengan menutup jalan masuk, sehingga kemungkinan besar hal itu justru dapat merugikan pasukannya. Penjelasan dari Jenderal Jelong juga dibenarkan oleh jenderal yang lain. Menurutnya akan lebih baik jika menerobos gerbang Jialing dari arah depan, karena meskipun gerbang tersebut sangat sulit untuk ditembus, namun dengan memanfaatkan wilayah dataran tinggi yang sangat luas akan ada peluang besar supaya pasukan kita bisa kembali dengan aman seandainya mereka gagal untuk menembusnya. Jadi rencana terbaik saat ini adalah dengan bisa menyerang dan mundur untuk bertahan dengan lebih meminimalisir kerugian di pihaknya. Setelah mendengar penjelasan dari para jenderal yang memang cukup masuk akal, Kaisar Suebong pun menyepakatinya dan berharap agar semuanya dapat dijalankan sesuai rencana. Kemudian Master Xiao menjelaskan mengenai rencana ini yang bukan tanpa resiko. Karena beberapa waktu yang lalu ia mendengar kabar bahwa pihak Bibidong telah menguasai wilayah di sekitar Gunung Tianling, sehingga ada kemungkinan pasukan Tiando akan mendapatkan serangan bahkan sebelum bisa sampai di gerbang Jialing. Namun Jenderal Jelong menjelaskan bahwa ia pun juga sudah mempertimbangkan resiko tersebut. Ia sadar bahwa pihaknya memang tidak memiliki lebih banyak Master Roh, tetapi dengan adanya pasukan militer yang jauh lebih hebat, sehingga pihaknya akan lebih diuntungkan jika di jalan terjadi pertempuran. Dan menurut analisisnya, meski Kekaisaran Roh Pelindung telah menguasai puluhan kerajaan dan negara bagian, tetapi pasukan yang dapat dikirim ke medan perang tidak akan lebih dari 600.000 tentara. Tentara tersebut bahkan masih harus dibagi lagi untuk misi menyerang ibu kota Kekaisaran Xingluo, sehingga hanya tersisa sekitar 400.000 pasukan saja yang akan kita lawan di medan perang. Ia percaya asalkan pihaknya dapat mengatur teknik perang yang efektif, maka pasti kita dapat membawa pulang kemenangan. Namun tiba-tiba Tang San mulai angkat bicara mengenai hal yang menurutnya kurang diperhitungkan dari rencana yang baru saja Jenderal Jelong jelaskan, yang membuat jenderal tertinggi tersebut seakan tidak mau terima. Sebelumnya Tang San mendisklaimer bahwa dirinya memang bukanlah seorang ahli strategi, dan rencana yang baru saja disampaikan oleh Jenderal Jelong pastinya memang merupakan rencana yang sangat bagus. Namun di sini yang perlu benar-benar diperhatikan adalah perang yang diikuti oleh para Master Roh pasti akan sangat berbeda dengan perang biasa. Merasa diremehkan oleh ucapan Tang San, Jenderal Jelong pun mempertegas bahwa tentu ia sudah sangat memahami jenis peperangan ini. Menurutnya kemampuan Master Roh memanglah begitu kuat yang tentu saja bisa sangat mempengaruhi jalannya peperangan. Maka dari itu sesuai dengan rencananya, para Master Roh baik dari Kekaisaran Tiando maupun dari Sekte Tang akan ikut dengannya di garis depan demi untuk menghadapi para Master Roh Kekaisaran Roh Pelindung. Kemudian untuk perang bagian samping, terutama penyuplai garis depan, secara khusus ia juga sudah menyiapkan 4 pasukan berkuda untuk berjaga-jaga jika saja Bibidong memerintahkan Master Rohnya untuk menyerang dari arah belakang. Namun tiba-tiba Tang San menyela dengan mengkhawatirkan kalau 4 pasukan saja takutnya tidak akan cukup, mengingat pasukan Master Roh Bibidong bukanlah Master Roh sembarangan. Ia pun meminta agar Jenderal Jelong kembali mempertimbangkannya, bahkan kalau perlu ia sendirilah yang akan ikut membantu. Scene kemudian berpindah memperlihatkan teman-teman Tang San yang sedang menikmati makan malam. Ning Rongrong nampak begitu gembira melihat Xiao yang kini telah benar-benar hidup kembali. Tidak lama setelah itu datang juga Dai Mubei bersama Suzu King. Xiao kemudian menunjukkan 2 tulang roh titipan dari Tang San yang masing-masing didapat dari Doluo Hantu dan satunya didapat dari siluman roh Raja Harimau Iblis ketika Tang San sedang berburu siluman roh beberapa waktu yang lalu. Tang San berpesan untuk memberikan tulang roh Doluo Hantu kepada Suzu King karena dinilai cocok dengan Mas Roh tipe kecepatan. Sedangkan yang satunya untuk Dai Mubei karena siluman roh jenis ini mirip dengan roh pelindung harimau putih miliknya. Secara bersamaan mereka berdua pun langsung memulai proses penyerapan tulang roh agar dapat segera meningkatkan kemampuannya untuk bisa berkontribusi lebih banyak di medan perang. Omong-omong, usulan Tang San untuk membantu pasukan penyuplai akhirnya disepakati. Pagi-pagi sekali ia bersama 7 monster Akademi Shrek terlihat sudah bersiap untuk melaksanakan tugas dalam mengawal para pasukan samping, penyuplai senjata, bahan makanan, serta logistik lain. Selain itu mereka juga dibantu oleh para murid Sekte Kecepatan yang senantiasa memantau dari udara. Tang San menjelaskan bahwa ia sudah cukup memahami langkah Bibidong yang pasti akan menggunakan para Master Roh Elite untuk menyerang dari belakang, sehingga keberadaan dari 7 monster Akademi Shrek di sini akan sangat bisa membantu.